Pernah nggak sih niatnya cuma lihat-lihat aja, pulangnya malah nenteng beberapa kantong belanjaan? Nah, dalam 5 menit ke depan kita bakar bongkar habis psikologi dan strategi di balik setiap keputusan belanja kita. Anggap aja ini playbook rahasia dunia retail. Yuk, kita mulai. Pertanyaannya kedengaran simpel ya. Apa sih yang bikin kita beli sesuatu? Tapi jawabannya, wah, itu kompleks banget. Sadar atau enggak, setiap kali kita melangkah masuk ke toko, kita itu sebetulnya masuk ke sebuah arena yang udah dirancang super cermat buat mempengaruhi keputusan kita. Hari ini kita kupas tuntas semua triknya. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu panggung permainannya. Dunia retail modern itu udah kayak medan pertempuran loh. Super dinamis, super kompetitif, dan jelas beda banget sama warung kelontong zaman dulu. Coba deh lihat bedanya. Ini bukan cuma soal ganti dari gerobak ke komputer ya. Ini pergeseran fundamental. Dari yang tadinya personal bisa tawar-menawar, jadi sebuah sistem yang efisien, semuanya terukur, dan skalanya gede banget. Teknologi kayak POS itu bukan cuma biar bayar lebih cepat, tapi itu ngasih data ke toko tentang apa aja yang kita beli. Nah, ini yang mengubah total permainannya. Jadi intinya tuh gini, anggap aja retail itu jembatan paling penting. Jembatan antara orang yang bikin barang sama kita yang pakai barangnya. Tanpa jembatan ini, produk-produk paling keren sekalipun cuma bakal diam di pabrik, nggak akan pernah nyampe ke tangan kita. Jadi retail itu ya mesin penggerak ekonomi kita sehari-hari. Oke, sekarang kita geser fokus ke pemain utamanya. Siapa lagi kalau bukan kita semua para pelanggan. Dan ternyata nih, di dalam diri kita masing-masing itu ada dua kepribadian yang sering banget berantem pas lagi belanja. Coba kenali diri sendiri deh. Di satu sisi ada sisi impulsif kita. Ini yang mainnya pakai emosi. Lihat diskon 70% atau lihat pajangan produk yang gemes banget, wah langsung otak kita teriak, sikat! Gitu kan? Nah, di sisi lain ada sisi cerdas kita. Si detektif yang langsung keluarin HP, buka 3 aplikasi buat bandingin harga, baca belasan kali review dulu sebelum akhirnya mutusin beli. Dan ya inilah tantangan terbesarnya buat para peritel. Toko zaman sekarang itu nggak bisa cuma milih salah satu. Mereka harus bisa menyerang dua sisi kita sekaligus. Harus bisa bikin kita baper dengan suasana dan promosi yang keren, tapi di saat yang sama juga harus bisa meyakinkan logika kita dengan harga dan kualitas yang masuk akal. Nah, karena kita udah tahu siapa targetnya, sekarang kita bahas di mananya. Gimana sih sebuah toko itu didesain dari nol, benar-benar dari nol, untuk menciptakan pengalaman belanja yang, ya, sempurna? Ada 3 fondasi utamanya. Pertama, jelas, lokasi. Ini kayak magnetnya yang narik kita buat masuk. Kedua, tata letak. Ini pemandu wisata kita di dalam toko, yang sengaja didesain biar kita muter-muter lebih lama dan lihat lebih banyak barang. Dan yang terakhir yang ikat semuanya, ya layanan. Sentuhan manusiawi yang bikin kita ngerasa nyaman dan dihargai. Nah, ini poin yang sering banget dilupain. Tata letak toko itu bisa ditiru, harga bisa diadu. Tapi ada satu hal yang nggak bisa ditiru, interaksi manusia. Senyuman yang tulus, bantuan dari karyawan yang benar-benar peduli, itu dia. Itulah yang mengubah transaksi biasa jadi loyalitas, dan itu juga yang bikin kita mau balik lagi. Oke, tadi kita udah bahas apa yang kelihatan dari sisi kita sebagai pelanggan. Sekarang, yuk kita ngintip ke backstage-nya. Kita coba pahami otak strategis di balik semua operasi ini. Otak di balik setiap toko yang sukses itu, ya strategi STP ini. Gampangnya gini, bayangin ada kue besar, itu pasarnya. Langkah pertama, kuenya dipotong-potong jadi beberapa bagian. Itu segmenting. Terus, mereka pilih, saya mau potongan yang ini ya. Nah, itu targeting. Terakhir, mereka mikir, gimana caranya biar potongan kue ini suka sama saya? Mau dikenal sebagai yang paling murah, paling mewah, atau paling asik? Nah, itulah positioning. Udah dapet targetnya? Nah, sekarang mereka keluarin senjata andalannya. 7P Marketing Mix. Jelas ada produk dan harga, price. Tapi nggak cuma itu, ada juga tempat, place yang strategis, promosi yang ngegoda, dan orang people yang melayani kita. Bahkan hal-hal kayak proses bayar di kasir yang cepat, dan bukti fisik, physical evidence, misalnya desain tokonya yang keren atau toiletnya yang bersih, semua itu bagian dari paket lengkap. Salah satu aja nggak beres, wah bisa rusak semua pengalamannya. Di balik panggung ada 3 pilar operasional yang jadi penentu hidup matinya sebuah toko. 1. Soal harga. Mau main strategi harga murah tiap hari atau mau pakai strategi obral gede-gedean? 2. Rantai pasok. Ini nih mesin siluman yang mastiin barang favorit kita nggak pernah kosong di rak. Dan 3. Merchandising atau pemilihan barang. Ini seni milih produk yang pas, yang beneran bikin kita pengen beli. Salah satu pilar ini aja goyang, wih, bisa ambruk semua bangunannya.
Tentu aja, ngomongin retail hari ini nggak bakal lengkap kalau kita nggak ngebahas medan pertempuran yang paling baru dan paling panas, dunia digital. Nah, ini bagian yang sering bikin orang bingung. Apa bedanya multi-channel sama omni-channel? Gini deh, multi-channel itu artinya sebuah brand punya toko fisik, punya website, punya aplikasi, tapi semuanya jalan sendiri-sendiri, nggak nyambung. Nah, omni-channel itu level dewanya, semuanya nyambung dan terintegrasi. Kamu bisa pesan di aplikasi, terus ambil barangnya di toko, dan sistemnya langsung tahu stoknya ada di mana secara real time. Jadi pengalamannya itu mulus banget, tanpa sekat. Coba deh kita lihat evolusinya. Dulu banget, teknologi cuma bisa tahu harga lewat barcode. Terus dia naik kelas, mulai belajar apa yang kita beli lewat sistem kasir atau POS. Sekarang dengan RFID, teknologi udah bisa tahu posisi setiap barang secara real time. Gila kan? Terus masa depannya gimana? Wah, teknologi bakal kenal kita secara personal. AI bakal ngasih penawaran khusus buat kamu dan mungkin kita nggak perlu lagi antri di kasir. Ini benar-benar perjalanan dari sekedar transaksi, jadi prediksi. Dan ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menurut saya penting banget. Seiring teknologi makin canggih, bikin toko jadi sempurna, efisien, dan tanpa hambatan. Terus, gimana nasib sentuhan manusia? Interaksi yang hangat dan tulus yang dari tadi kita bilang jadi kunci loyalitas itu, perannya jadi apa? Nah, itulah mungkin tantangan terbesar sekaligus pertanyaan paling menarik buat masa depan dunia retail.